Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Prof. Hikmah, kalau kita lihat positioning Indonesia ditemui pertama oleh Presiden Barack Obama misalnya begitu, dan juga dalam hal foto. Mungkin ini sebenarnya entah hal yang biasa atau tidak, karena ini menuai banyak persepsi di media-media terutama di Indonesia dan juga masyarakat. Ya, ini memang sesuatu yang tidak diucap itu pasti interpretasi. Bagaimana ketika Obama katanya datang lalu kemudian langsung menemui Pak Jokowi, seolah-olah Indonesia menjadi penting gitu ya. Tetapi kita juga harus paham juga bahwa Presiden Obama ingin bertemu dengan Pak Jokowi karena ada kepentingan dari negara mereka, dan karena di Indonesia ada presiden baru, beliau ingin memastikan bahwa kepentingan Amerika di Indonesia tidak diganggu. Dan itu banyak presiden yang bertemu kepala pemerintahan bertemu dengan Pak Jokowi dalam konteks itu karena beliau masih baru. Ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat foto Pak Jokowi berada di tengah Presiden Cina dan kemudian Presiden Obama. Tentu kita bangga gitu ya. Tapi juga harus dilihat juga bahwa sebenarnya mungkin Presiden Cina ini dia tidak at ease ketika bersanding dengan Obama. Karena pada malam hari pagi hari Selasa itu sudah berubah karena tuan rumah di kanan dan kiri adalah dua negara besar, Amerika Serikat dengan Rusia. Indonesia sudah tidak lagi di situ. Tetapi pada waktu informal memang Pak Jokowi ada di tengah beliau berdua. Mungkin tuan rumah menginginkan, saya masih belum comfortable dengan Amerika karena masih punya ketegangan dan lain sebagainya. Dan sebagai penengah adalah dari Indonesia dan kebetulan menjadi sorotan dunia. Jadi kita berikan kesempatan itu. Tetapi sebagai penengah kita juga harus waspada karena seperti tadi Pak Jokowi di forum APEC ini karena bicara soal ekonomi, sehingga memang kita harus mengundang investor masuk. Tetapi sekali lagi saya selalu ingin ingatkan bahwa kita boleh bersahabat dengan siapapun di negara ini. Tetapi kalau sudah kedaulatan kita, kepentingan nasional kita dirugikan, maka kita bilang stop dan kita harus keras. Itu tidak ada tawar-menawar. Ya. Dan ini yang saya berharap bahwa Pak Jokowi yang seperti tadi saya katakan, ketika dia mengundang investor dari luar negeri ke dalam, jangan dilupakan juga para investor kita di dalam negeri. Kita ingin, seperti Pak Dino katakan, tidak hanya market kita di tanda kutip eksploitasi oleh pelaku usaha luar negeri, tetapi bagaimana kita bisa mengeksploit market kita di dalam negeri, plus bagaimana para pelaku usaha kita ini bisa mengeksploit market di luar negeri. Karena the idea of free trade area adalah seperti itu. Tidak hanya kita saja yang bisa dieksploitasi, tapi kita juga mengeksploitasi yang ke sana. Nah, itu yang paling penting. Tapi ada banyak PR-nya di dalam negeri. Banyak PR. Baik Pak Dino, Anda melihat ini ada positioning yang berbeda untuk Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau menurut saya disinilah justru paralel antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yaitu ada satu dimensi politik luar negeri yang agak kurang kedengeran selama ini, yaitu dimensi geopolitik nih, Vina. Yaitu kita sekarang berada dalam suasana geopolitik yang sangat kental nih, ya. Rivalitas antara Amerika, Cina, kemudian Amerika dan Rusia lagi tegang, Rusia, Eropa, ya, Cina, Jepang juga. Dan ini lingkungan kita nih, lingkungan strategis kita. Dan kita berada di tengah itu. Jadi satu sisi memang adalah diplomasi ekonomi, ya. Tapi diplomasi geopolitik ini penting sekali, dan kita harus tahu bagaimana menghandle Amerika, Rusia, Cina, raksasa ini nih. Dan saya senang sekali melihat dalam performance Presiden Joko Widodo yang pertama, ya, di APEC ini sudah menunjukkan bahwa beliau bisa berdansa dan menggandeng dan bermain dengan negara-negara besar, karena diplomasi geopolitik ini akan sangat penting dalam 5 tahun ke depan dan bahkan secara permanen ke depan. Dan itu bisa dimanfaatkan bagaimana sebenarnya? Kalau Presiden Joko Widodo dan tim melihat itu, potensi itu, apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan? Menjaga integritas diplomasi bebas aktif, Pak Hikmahanto benar sekali, ya. Kita dikejar, dihargai dan diapresiasi oleh negara-negara besar ini karena tidak ada yang memiliki kita. Kita bebas, punya ruang gerak sendiri, dan itu kita jaga sendiri. Jadi selama integritas dari bebas aktif ini kita jaga, nilai strategis kita di kawasan akan terus tinggi. Gitu. Oke, Bung Karning. Main catur. Kayak main catur, ya. Bung Karning, bagaimana Anda melihatnya untuk memainkan pion ini supaya kita berjaya begitu dalam permainan catur? Bagaimana? Kita harus menjadi subjek
di dalam permainan ini. Tidak boleh kita pasif atau menjadi bagian saja. Tetapi sebagai negara besar, dengan pasar yang besar, dengan potensi yang besar, saya kira apalagi prinsipnya adalah bebas aktif, kita harus memiliki peran-peran, mengambil peran-peran inisiatif yang saya kira tidak offside dengan posisi strategis kita di politiknya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Karena salah sedikit mengelola ini, saya kira problem. Yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Pak Dino tadi, bahwa ini kan sudah mulai banjir pujian ya terhadap Pak Jokowi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira jangan terlena di situ. Yang terpenting adalah menyusun langkah-langkah strategis, program-program yang bagus untuk kepentingan apa yang disampaikan di forum-forum internasional ini segera disambung atau disambut di dalam negeri dengan betul-betul sesuai dengan omongan yang ada. Karena di dunia pasar seperti ini, di dunia bisnis investasi itu yang paling penting itu sensitif adalah kepercayaan kan. Omongan kita sebagai pemimpin ini harus menurut saya harus deliver. Prof Hikmah, singkat saja mungkin supaya tidak ini kita terjebak dalam euforia apresiasi. Apa yang kemudian what to do next? Apa yang harus langsung dilakukan? Yang pasti adalah jangan mudah tersanjung tadi. Yang kedua adalah Presiden harus deliver dalam, kalau Pak Dino bilang 6 bulan ya. 6 bulan. Saya berharap dalam 3 bulan 100 hari sudah terlihat signal-signal bahwa memang Indonesia mau melakukan perubahan-perubahan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam forum internasional. Tidak hanya di dalam forum dalam negeri, tapi dalam forum internasional. Dan itu yang didambakan oleh masyarakat, dan mudah-mudahan itu yang akan kita lihat dalam 3 bulan ini, dan kemudian karena 3 bulan ini merupakan signal untuk 5 tahun yang akan datang. Oke, bulan madunya harus dijaga terus ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam Bincang Pagi kali ini. Dan pemirsa, kami belum usai, masih akan berlanjut bersama dengan rekan-rekan saya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.